Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau menambahkan data tugas. Oke, jadi di sini seperti biasa kita aktifkan Laragon. Ya, kemudian bisa close. Buka terminal dulu. Oke ya. Nah, udah kebuka. Kita bisa close ini Laragonnya. Nah, di sini kita masuk kepada folder tugas kita. Kita enter. Nah, setelah itu kita buka Viscard kita. Kode spasi titik. Nah, terus kita bisa buka di web ya. Sini hilang ya. Bentar teman-teman. Nah, ini kita masuk ke CD manajemen tugas. Oke, ini sudah berhasil masuk. Kita buka di dalam www manajemen tugas. Ini bisa kita close ya. Nah, ini buka, kita login. Admin 123 123 123. Nah, oke, berhasil login. Kita buka data tugas ya. Kita mau mengedit ini ya, supaya bisa menambahkan di sini. Caranya adalah teman-teman bisa buka Viscode-nya di bagian seperti biasa root web. Sini kita akan alt shift down ya. Kemudian kita ganti ini jadi create. Terus di sini kita ganti jadi ini salah ya, ini kita tambahkan. Oke, seperti ini. Terus ini create. Terus habis itu di sini kita kasih tugas create. Ini C-nya besar ya. Nah, sudah. Untuk rootnya sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke dalam controller. Sini di bagian tugas ya. Nih, kita bikin public baru. Public function. Di sini kita isi dengan create. Nah, terus di sini kita ambil dari user. Kita copy dari user create. Kita rel copy, kita kembali ke sini. Di sini. Nah, tinggal kita ubah. Ini jadi tambah data tugas. Terus ini menu admin tugas.
Terus di sini kita ganti tugas. Oke, udah. Nah, kita akan kemudian tinggal kita bentuk ya, kita ke bagian view, research, view, admin, tugas, user. Nah, kita mau copy aja di bagian ini. Ini kita copy, taruh copy dan kita taruh di sini. Nah, kan udah tuh. Terus di bagian indeks ini kita ganti jadi tugas script. Tugas script. Terus di bagian sini kita kembali ke tugas. Oke, nanti dia ketika kembali akan kembali ke ini tugas. Coba kita refresh. Nah, ya sudah, coba kita lihat. Ya, ini masih user data, kita ganti di sini. Mana ya? Coba kita di bagian indeks. Nah, ini tambah data tugas. Terus di sini udah tugas script. Kemudian kita ganti ini jadi coba kita refresh. Bukan di situ berarti. Sini hapus. Di bagian sini kita ganti ini, kita ganti nah di sini kita ganti dia jadi task. Oke, terus di bagian coba kita lihat title. Harusnya dia udah membuat ya, tambah data tugas. Oh, coba bagian layout app. Nah, di sini kita belum ganti ya. Ini kita ganti ke admin. Sebentar. Kemudian di sini tadi sempat error di bagian data tugas ya, kita mau ubah ini namanya supaya dia jadi satu dan pilihan dari user ID. Nah, kita ke create, kemudian kita ambil dari si jabatan, kita copy dari sini, kemudian di bagian nama taruh V. Lalu kita ganti ini jadi ini ganti jadi nama.
Habis itu si jabatan ini ya kita ganti jadi jadi user, jadi tugas. Coba ya, coba kita refresh. Nah ini ya, cuman ada yang di bagian ini kita hapus di email. Dan kita coba di sini. Enggak, email kan butuh. Nah, berarti di bagian ini. Dan di sini ada row-nya 2 kali, harusnya dia. Ini kita hapus. Nah, coba kita refresh. Nah, dia udah jadi seperti ini ya. Cuman nah ini dia udah seperti ini. Kemudian kita tinggal ganti. Kemudian di bagian tugas, ini ya kita tambahkan namanya adalah user. Ya. Nah, di sini kita kasih dia user get. Oh, dia nggak ada ini ya. Langsung aja user get. Oke. Nah, ini jangan lupa kita import kelas. Pilih yang model user. Nah, udah. Kemudian kita refresh. Kita lihat di sini. Belum. Kita ke sini, kemudian kita, karena kita belum inputkan ya, jadi di bagian create sini di bagian nama ini ya, kita mau tambahkan sini namanya forage. Nah, gini ya, kita masukkan di sini $user yang tadi kita buat adalah item. Oke, menjadi item kan. Nah, habis itu barulah ini kita masukkan. Kita hapus saja. Nah, di sini ya. Di sini kita ganti jadi value-nya tuh ini dulu.
Ini kita ganti jadi dollar item, dia adalah nama, ya kan? Nah, habis itu di sini value-nya kita panggil menggunakan ya. Sini menggunakan ini dolar juga. Dolar use. Dolar item dengan user. Salah, bukan user. ID. Ini salah letak. Bentar ya. Nah, kemudian coba kita refresh. Kita tambah data. Nah, ini udah nama kita ya. Sekarang tugas kita adalah si user admin. Ya, user admin ini dia tidak ditugaskan. Maka kita kembali ke sini. Di bagian tugas. Ini kita tambahkan user where sini kita scan ya. Sini jabatan yang hanya ditugaskan adalah karyawan. Oke, coba kita lihat. Kita tugas. Nah, di sini ini kan yang ditugaskan ya. Terus ini kita ke sini, kita ke sini. Jadi bagian, nah nih udah hilang ya, si adminnya udah hilang. Sekarang kita mau supaya yang ditugaskan dia muncul gitu, yang ditugaskan dia tidak sah gitu kan ya. Ini Tommy. Coba kita ke PHP My Admin. Di sini bagian si Tommy ya. Kita kasih 1. Oke. Nah, dia sudah ditugaskan. Sekarang kita masuk ke sini. Terus kita akan tambahkan ya di sini. Oke, di sini kita tambahkan lagi. Where is tugas, ya kan? Koma, yang kita ambil yang dia yang belum dapat tugas aja, berarti false. Dan terus di sini kita kasih panahan. Nah, kayak gini. Kita refresh. Tambah data. Nah, maka di sini yang belum ditugaskan si Roni. Jadi ketika kita tambahkan data user misalnya Tania gmail.com misalnya 23. Oke, kita simpan. Oh ya, ini belum. Karyawan.
sebagai 3, sebagai 3, sebagai 3. Juga sebagai 3, sebagai 3, sebagai 3. Dan udah kita simpan. Berhasil. Nah, ini si Tania belum ditugaskan. Maka kita cari di sini. Tambah data. Nah, ini Tania akan masuk. Jadi, ID yang belum ditugaskan, dia akan langsung masuk ke sini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Oke, tadi teman-teman di bagian nama, ya, teks nama itu jangan dihapus dulu. Jadi nanti hasilnya seperti ini kan. Nah, kita mau hapus-hapus yang nggak penting dan pakai yang penting-penting aja. Caranya di sini, di bagian password. Ini kita hapus aja. Terus itu bagian jabatan juga kita hapus. Nah, kemudian sisa email ini juga kita hapus. Nah, sisa sih nama. Refresh. Nah, nama ini mau kita edit. Nah, kemudian di bagian nama ini kita akan ganti dia menjadi, ya, sini kita ganti jadi call 12. Nah, karena dia ini teks ya, dia masuknya ke teks, jadi kita mau ubah dia. Ini kita ganti dia jadi tugas. Nah, habis itu di bawah, di atas error ini, kita akan buat namanya, di bawah sini ya, namanya adalah text area, karena dia. Nah, kemudian ini bisa kita ganti isi jadi nama. Situ ini kita hapus ya ID dan juga kolom. Nah, kita hapus. Terus di bagian text area ini kita akan salah ya teman-teman, di sini kita kasih sini ALT. Ini kita dikasih tugas. Nah, udah kan tugas. Nah, seperti ini. Kemudian bagian ini TRLX kita masukkan ke sini, TRLV. Nah, udah. Habis itu kita jadi guys. Nah, benar di sini. Kemudian coba kita masukkan ini ke dalam div ini TRLV. Coba kita refresh. Nah, udah seperti ini ya, dia jadi tugas. Kemudian sudah ini kita kasih yang kedua. Oke, nggak usah. Sudah seperti ini. Kemudian coba kalau misalnya kita ini div kita hilangin. Kemudian kita tambahin si kelas
apa ya, konten. Bukan konten. Di sini tambahin mana ya? Di sini. Nah, dia udah seperti ini. Kemudian kita tambahkan ketinggiannya 5 aja. 5. Nah, udah. Nah, udah kan? Tapi ini kenapa bisa jadi seperti ini? Coba kita lihat. Oh, ini kita ganti jadi tugas. Sekarang kita mau buat untuk tanggalnya. Nah, tadi di sini sempat aku hapus bagian input ya, supaya tidak ke double kotaknya. Di bagian tugas ini, supaya tidak ke double. Nah, sekarang tinggal kita copy aja di sini. Ini kita copy. Nah, di situ Ctrl V, terus di sini kita ganti tanggal mulai. Terus di sini jangan kita pakaikan text area, tapi kita pakaikan input dot kita. Nah, ini udah ya. Ini kita ganti namanya jadi tanggal mulai. ID bisa kita hapus, kita ganti jadi control, jadi form. Close dulu ya. Mana tadi? Close form. Control. Terus di sini kita ganti jadi tanggal mulai. Oke, coba kita refresh. Sini. Nah, dia udah ada tanggal mulai. Jadi terlalu mepet, kita tambahkan di sini MB2. Di bagian ini juga ya. MB2. Nah, udah. Kemudian di sini supaya kita bisa buat 2 dengan tanggal selesai, ini kita ganti 6. Kemudian kita copy. Terus ini kita ganti. Kok tugas salah? Sini ya. 6. Terus ini kita copy. Terus ini kita ganti jadi tanggal selesai. Terus ini juga selesai. Ini juga selesai. Oke, udah semua ya. Coba kita lihat. Nah, sini ada tanggal selesai, tanggal mulai.
Nah, sekarang kita mau buat function store di bagian sini ya. Function store kita copy dari user tugas. Nah, sini. Bukan ini update. Nah, di sini Ctrl copy, taruh di sini, Ctrl V, terus kemudian ini kita hapus dulu biar mempermudah. Terus ini juga. Terus ini kita jadikan komen dulu. Nah, udah kan. Terus di sini ya kita akan tambahkan di sini tugas. Terus di sini tanggal mulai kita rapihin. Nah, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, habis itu di sini nih, ini kita rapikan. Nah, di sini kita buat Alt Shift down, si tugas. Terus tanggal mulai, tanggal selesai, di sini ganti sama user ID. User ID. Nah, di sini nama tidak boleh kosong. Tugas. Tanggal mulai. Tanggal selesai. Nah, sini untuk function selesai. Sekarang kita buat rootnya. Nah, di sini karena kita mau ngepost ya, jadi get kita ganti. Jadi post. Kemudian di sini kita ganti jadi store. Yang ini kita ganti jadi store juga. Terus yang ini kita jadi tugas store. Oke, sudah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam create.
Ya, ini yang store-nya kita ganti jadi tugas. Kemudian kita cek lagi. Kita coba di sini, kita refresh. Nah, ini udah ada tugas, cuman masih ada yang belum. Maka dari itu kita akan copy bagian error ini. Stereo copy, terus kita taruh di tugas ini ya, di dalam kelas. Kita RLV. Cuman ini kita ganti jadi tugas. Kemudian kita cari lagi. Kemudian kita copy lagi di bagian tanggal mulai ya, di samping kelas. Itu di dalam kelas. Bentar. Tugas kelas. Sini. Oh, di sini dulu. Ini kita ganti jadi tanggal mulai. Yang ini jadi oke, coba kita refresh. Kita simpan. Belum ya? Berarti ada kesalahan di sini kopinya. Cara copy. Sini coba ya. Selfie. Nah, terus di sini juga. Relax. Tanggal mulai belum muncul. Tanggal mulai sini error masih di luar atribut kelas. Sini coba ya. Salah. Coba kita ubah di sini, ini belum kita ganti. Jadi seharusnya di sini itu list tugas. Pilih nama. List itu di kan udah bisa ya. Coba ya. Tidak boleh kosong. Ini dia di input.
Oke, kita cek lagi. Ini tugas aja. Oke, apakah sudah? Coba kita simpan. Nah, sudah semua ya. Oke. Tanggalan juga sudah. Oke, selanjutnya. Sekarang kita mau ubah ke tugas. Nah, di tugas controller ya, kita mau masukkan ini supaya dia ke database. Caranya bagaimana? Caranya pertama ya, ini kita hapus dulu aja. Dan kita sisakan data user. Ya, kita kan mau buat, kita cari dulu si usernya. Gitu kan. User. Terus habis itu, karena kita mau cari, maka pakai find or file. Terus itu di sini request ya, berarti request terus user.id. Nah, udah. Terus di sini kita mau supaya ketika tugasnya 0, ketika tugasnya bertambah 1, maka dia akan berubah. Sini user is tugas sama dengan true. Kemudian di bawahnya kita save ya. Kita masukkan nah ini kita ubah jadi daftar tugas. Nah, udah nggak usah. Coba kita coba di dalam sini. Ya, ketika kita tambahkan data, misalnya ini kan si Roni. Ini kita isi ngarang aja. Tanggalnya. Oke. Ini juga. Oke, terus kita simpan. Oke, aku udah tambah Roni. Coba bentar kita kembali apakah. Belum ya, berarti tambah data tugas. Sini aku kasih Roni. Terus date-nya ini, habis itu nih. Dan coba kita simpan. Nah, ini ada apa guys? Oke, tadi ada kesalahan tipe dikit. Coba sekarang kita coba lagi. Aduh. Sini kita kasih Roni. Kalau sudah bisa, coba. Belum bisa. Ya, tadi ada tipe sedikit di bagian ini, pemanggilan di nama ya, di nama. Ini di sini-sininya kita ada kesalahan. Itu kita sekarang coba lagi Roni misalnya kan. Terus habis itu tanggalnya, dan kita simpan. Nah, dia berhasil dan berubah menjadi ditugaskan ya. Kita cek di lokal hostnya. Kita refresh. Nah, di sini Roni berhasil ya, tugas. Nah, sekarang kita mau nambahin supaya dia ditugas.
Sekarang kita ke sini ya. Nah, di sini. Oke, di sini kita buat ya. Pertama kita buat file kayak buat file baru gitu. Tugasnya tugas, terus kemudian di sini teman-teman isi tugas user ID, request ya. Ini bisa dirapikan. Nah, seperti ini ya. Tinggal tambahin request terus nama-namanya, nama fieldnya. Nah, kalau udah, sekarang kita coba di sini, kita refresh. Dan kita lihat. Coba kita buat si Tono jadi, si Romi jadi 0. Oke, kita masuk ke sini. Sini kita tambahkan misalnya Tania, tugasnya mencatat. Nih, today coba sukses. Di sini juga ya Tania sudah ditugaskan. Kemudian di sini refresh. Tania udah ditugaskan. Nah, di sini udah ada user catat. Kalau kita klik ya. Kalau kita klik. Gimana caranya? Ya, pokoknya kalau misalnya, oh ini di ID user. Di ID user kita klik. Nah, maka akan muncul Tania. Nah, gitu ya. Itu kita udah berhasil ya untuk menambahkan data tugas. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.